Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Sobat Muwardi, dimanapun Sobat Muwardi berada. Apa kabarnya hari ini? Kita berharap semua Sobat Muwardi dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat beraktivitas setelah kemarin libur akhir pekan yang cukup panjang. Nah, tentunya sudah recharge nih ya energinya. Nah, kita senang sekali bertemu kembali pagi hari ini di acara Muwardi Wae, acara yang rutin diadakan setiap hari Selasa pagi, persembahan khusus dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi untuk Sobat Muwardi tersayang. Nah, acara Muwardi Wae ini setiap minggunya akan membahas topik-topik dan tips seputar kesehatan. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini sangat spesial karena bertepatan dengan Hari Asma Sedunia, dengan tema Uncovering Asthma Misconception. Nah, tema hari ini di Muwardi Wae adalah benarkah asma dapat menyebabkan pengeroposan tulang? Karena topiknya sangat spesial, maka bintang tamu atau narasumber atau pakar yang hadir pada hari ini juga sangat spesial. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, selamat datang Dr. Abdul Karim Nitiprojo, spesialis paru. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bertemu lagi kita di Muwardi Wae sekian kalinya ya untuk membahas tentang asma ya. Tentang asma, betul dokter. Sehat ya dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok. Baik, terima kasih. Nah Sobat Muwardi, nanti Dr. Abdul Karim akan memaparkan materi-materi seputar asma. Apa sih asma itu? Apakah asma itu menular? Karena asma kan berkaitan dengan penyakit paru. Dan apakah penderita asma itu dia harus mengkonsumsi atau memakai obat terus-terusan? Dan apakah menyebabkan pengeroposan tulang? Nah, nanti akan dibahas dalam 1 jam ke depan. Sobat Muwardi yang sekiranya ada pertanyaan, silahkan mulai langsung diketik-ketik saja. Bisa di Instagram, bisa di YouTube, bisa di Facebook. Nanti akan kita bacakan dan akan kita bahas di sini. Begitu kurang lebih Dr. Karim. Monggo mungkin ada materi yang akan kalau untuk dipaparkan. materi hari ini mungkin kita mulai membahas sedikit-sedikit ya dokter ya. Yang pertama kita mengenal kembali soal asma ya, dalam yang menyambut World Asthma Day ya, yang akan diperingati tanggal 5 Mei tahun 2023 hari ini dengan tema utama itu adalah Uncovering Asthma Misconceptions. Jadi di mana kita mulai meluruskan kesalahpahaman tentang asma. Jadi sebagai tenaga kesehatan, mungkin ada info-info atau rumor-rumor yang beredar tentang asma yang sebetulnya tidak sesuai faktanya, itu kita harus bisa meluruskan. Salah satunya biasanya apakah asma menular, kemudian apakah penyebab asma itu berkaitan dengan makanan atau minuman atau apapun itu, sehingga harus menghindari semuanya yang berhubungan dengan pencegah asma. Untuk mencegah asma itu harus diluruskan. Adapun kita mengenal kembali tentang asma itu ialah sebuah penyakit saluran pernapasan yang berbeda-beda baik gejala maupun tandanya bagi seseorang. Gejala yang dirasakan itu adalah adanya keluhan pernapasan berupa sesak napas, kemudian suara mengi, ya, kemudian rasa tidak enak pada dada atau istilahnya itu mungkin kalau orang di sini tuh bahasanya ampok ya, jadi dadanya seperti merasa ditekan atau sesimpel batuk saja. Jadi gejala-gejala sangat bervariasi, bisa muncul salah satu saja, bisa keluar dua-duanya, tapi kembali lagi berbeda-beda untuk setiap orang. Kemudian dari tanda ataupun yang bisa diamati ya oleh pemeriksa itu berkaitan dengan hambatan aliran udara yang timbul. Dalam hal ini berkaitan dengan keluhan seperti sesak yang mungkin dirasakan oleh penderita asma. Keluhan penderita asma dapat saja merupakan keluhan sesak yang sangat ringan atau mungkin tidak merasakan sesak sampai sama sekali. Sampai merasakan sesak yang sangat berat, bahkan sampai kesadarannya itu menghilang, menurun akibat sesak yang sangat berat. Nah, ini tandanya akan kita amati dengan pemeriksaan yang paling mudah itu, yaitu dengan kita sebagai seorang tenaga medis dengan melakukan pemeriksaan auskultasi dengan stetoskop. Kita dengar mungkin suara menginya dari yang mungkin sedikit sampai yang sangat dominan, bahkan sampai tidak terdengar sama sekali karena pasien kondisinya turun ke dalam kesadaran yang menurun. Yang
disebabkan oleh adanya peradangan kronis. Nah, ini adalah salah satu kata kunci ya. Kata kunci dari asma itu sendiri adalah peradangan kronis. Jadi sebuah penyakit heterogen atau bermacam-macam, baik dari gejalanya yang dirasakan oleh seseorang maupun tanda yang bisa dapat diobservasi dari seseorang penderita pasien yang disebabkan oleh inflamasi kronik atau peradangan kronis ya. Kalau kita lihat itu radang itu di sini mungkin menjelaskannya dengan mudah itu kalau ada masalah dengan jaringan, organ atau sel tertentu dalam tubuh, itu salah satu penyebabnya adalah peradangan. Apakah berkaitan dengan cedera ataupun berikatan dengan alergen atau patogen atau zat-zat yang menyebabkan alergi atau zat-zat yang menyebabkan kerusakan jaringan tersebut. Nah, ini salah satunya adalah peradangan yang sifatnya kronis sehingga berjalan terus-menerus. Gitu. Dan ini nanti akan menimbulkan sebuah konsekuensi bahwa pengobatan asma mungkin perlu dilakukan monitoring, jadi tidak hanya sekali 2 kali berobat seperti itu. Untuk asma sendiri. Ya. Jadi untuk asma itu adalah suatu penyakit heterogen yang bermacam-macam ya dok, gejalanya bisa bervariasi, bisa batuk seperti yang dokter Abdul Karim tadi katakan, kemudian sesak atau terasa tidak nyaman di dada, dan mungkin yang paling sering terdengar itu mengi itu suara ngik gitu ya dok? Suara ngik, jadi karena memang pada asma itu terjadi yang namanya pengecilan atau kontraksi atau misalnya di dalam hal ini pengecilan otot-otot polos pada saluran nafas yang ukurannya sangat kecil, sehingga saat kita melakukan ekspirasi atau mengeluarkan nafas itu akan terdengar sebuah bunyi yang melodis, jadi seperti bunyi suling seperti itu. Sehingga ini khas pada pasien-pasien dengan asma di mana terdapat penyempitan pada saluran-saluran nafas yang kecil karena otot-ototnya berkontraksi. Jadi ibarat selang itu dia karena ada peradangan kronis ya dok, tadi ada peradangan kronis, kemudian ototnya jadi menebal sehingga si selang napasnya ini jadi kecil ya dok. Betul. Gitu. Sehingga kalau bernafas terdengar mengingi gitu, itu yang khas ya Sobat Muwardi. Nah dok, kira-kira yang menyebabkan peradangan kronis ini apa dok? Apakah bisa bakteri atau virus atau mungkin tadi sempat dikatakan alergi ya, alergen gitu dok. Nah monggo dok, kira-kira apa dok? Baik, untuk penyebab yang paling sering itu yang jelas berhubungan dengan alergen, karena memang yang paling mendominasi daripada semua tipe asma itu adalah asma yang tipenya alergi. Kebanyakan orang mengalami, terutama mereka yang mempunyai profil alergi ya terhadap materi-materi tertentu ya. Salah satu contohnya adalah baik itu debu organik ataupun debu non organik, kemudian mungkin seperti bulu-bulu hewan ya, kemudian material-material dari kotoran hewan ya, dan juga material-material dari rumput ataupun jerami gitu ya, ataupun bunga gitu, polen atau istilahnya apa ya, serbuk sari gitu ya. Dan ini biasanya sering terjadi di luar negeri ya. Kalau untuk bunga atau serbuk sari itu lebih sering terjadi di luar negeri karena lebih banyak bunganya ya dibandingkan di kita ya, di Indonesia itu di sana bermacam jenis bunga tumbuh sehingga akan ada biasanya seasonal alergen tertentu ya seperti serbuk sari itu. Kemudian pada akhirnya zat-zat tersebut mem-trigger atau memicu adanya reaksi peradangan daripada saluran nafas tersebut. Itu saluran nafas yang dimiliki oleh penderita asma yang sangat sensitif terhadap hal-hal tersebut. Sehingga terjadi yang namanya penyempitan, otot-ototnya mengeras, kemudian terjadi keluarnya sekresi daripada kelenjar-kelenjar di pernafasan sehingga semakin sudah sempit, kemudian dia juga banjir, kemudian juga dia meradang sehingga terjadi yang namanya asma itu tersebut atau tadi penyempitan saluran nafas tersebut. Begitu dok. Jadi tiap orang itu beda ya dok, triggernya atau pemicunya atau zat-zat yang menyebabkan alerginya itu beda. Ada yang debu ya dok, ada yang mungkin bulu-bulu hewan. Nah ini hati-hati nih Sobat Muwardi, mungkin yang punya anabul. Nah ini
jika sering bermain dengan mungkin hewan, kucing mungkin ya dok, bulunya terbang-terbang kok kemudian jadi bersin-bersin, jadi sesak napas, dadanya terasa tidak enak. Nah ini hati-hati. Bisa juga dari serbuk sari dari bunga ya dok, betul. Gitu juga bisa. Atau dari mungkin tungau, jamur gitu bisa juga ya dok. Karena berkaitan dengan mekanik juga paling sering ya dokter, terutama di Indonesia sendiri, di mana mungkin ada iklim yang mungkin ada suhu ekstrim untuk dingin. Kemudian pada ketinggian ini banyak yang mengeluhkan gejala asma ya, untuk terutama dingin ya, terutama itu juga cukup banyak gitu. Jadi udara juga berpengaruh ya dok. Nah ini Betul. Sobat Muadi, yang mungkin saat naik gunung atau mungkin bangun pagi udaranya dingin, terus kok bersin-bersin, terus kok meler atau dadanya terasa tidak enak. Nah ini juga mungkin salah satu gejala dari asma gitu ya dokter Karim. Nah dok, ini yang penting nih dok, asma itu bisa sembuh atau tidak dok? Nah mungkin ini yang pertanyaan Sobat Muadi, apakah kalau sekali asma terus atau memang bisa sembuh nggak minum obat lagi dok? Ya betul, baik. Jadi mungkin kalau banyak yang mungkin banyak Sobat Muadi yang bertanya ya, apakah asma itu bisa sembuh? Pertanyaannya mungkin lebih tepatnya bisa terkontrol, baik dalam jangka waktu yang sebentar maupun dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi secara prinsip peradangan kronis itu harus kita hentikan seminimal mungkin gitu pada pasien-pasien ini. Oleh karena itu biasanya mungkin membutuhkan obat-obatan dalam jangka waktu yang cukup panjang ya dokter ya. Pertama kembali ke situ. Kedua dalam hal ini misalnya ya pada pasien-pasien yang penderita asma, kemudian mulai memeriksakan diri, kemudian ditegakkan diagnosisnya asma, kemudian mendapatkan pengobatan, itu dia akan dievaluasi dengan pengobatan dosis tertentu, akan dievaluasi ya apakah dalam pengobatan tersebut berespon baik. Kita harapkan memang responnya baik dengan pengobatan yang adekuat, dia terkontrol dengan baik, gejalanya tidak muncul, dengan edukasi yang baik, bagaimana cara kita menghindari alergen-alergen yang dapat mencetuskan asma, ya dengan edukasi yang baik, dia juga menghindari dengan baik, menggunakan obat sesuai aturan. Kita harapkan dia tidak mengalami serangan sama sekali ya. Setelah lama dia tidak mengalami serangan, mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan, itu dosis obat akan bisa kita kurangi. Dosis obat akan kita kurangi sampai pada akhirnya obat yang digunakan itu hanya digunakan kalau pasien itu mengalami sesak saja. Dan biasanya kalau sudah terkontrol itu bisa terkontrol dalam waktu yang cukup lama, asalkan kembali lagi pada ilmu-ilmu atau istilahnya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oh kita harus menghindari alergen ini, oh kita harus menghindari udara dingin. Itu terus diterapkan, itu biasanya bisa terkontrol dalam waktu yang lama. Gitu. Ya kembali lagi ya kita harus kembali ke lifestyle yang sudah baik, itu diterapkan dengan baik, dan terapi yang sudah dilakukan sebelumnya itu dapat menyebabkan atau berefek bahwa kontrol asma itu dapat lebih lama. Jadi pada akhirnya akan lebih lama dan akan jarang kambuh. Nah, jadi Sobat Muadi, asma itu bisa dikontrol ya dok. Nah, bagi Sobat Muadi yang sekiranya pengen tahu atau kok sepertinya saya ada gejala asma nih, atau mungkin kerabatnya ada kok terdengar suara ngikik. Nah, apakah ini betul asma? Monggo, silahkan saja datang ke Muadi, nanti bisa bertemu dengan Dr. Abdul Karim Nitiprojo, spesialis paru, bisa berkonsultasi lebih lanjut, dan untuk membantu Sobat Muadi untuk menentukan kira-kira yang benar-benar memicu adanya asma ini apa. Nah, nanti bisa kita bantu, bisa dari debu, bisa dari serbuk bunga, bisa dari cuaca, bisa mungkin dari bulu, atau makanan pun bisa ya dok ya. Nah nanti bisa kita bantu, kita sama-sama cari tahu di sini. Nah dok, ini ternyata sudah mulai ada pertanyaan dari Instagram, dari Bunda Tamara Afiza. Dok, anak saya usia 5 tahun, sejak tahun lalu dia didiagnosa asma. Ini karena cuaca panas, dia minta kamarnya diberi AC. Apakah boleh dok? Jika boleh, suhu berapa yang aman, dan malam apakah boleh memakai AC? Nah, monggo dok. Ya, baik. Ya, ini pertanyaan yang baik ya.
Jadi mungkin si anak sudah didiagnosis asma ya. Kemudian di sini ada pertanyaan tentang pemberian AC pada kamar. Sangat boleh kalau menurut saya. Memang di cuaca yang seperti ini, mungkin kemarin ya beberapa minggu yang lalu kita mengalami cuaca panas ya akibat ketidakstabilan iklim. Sebetulnya boleh-boleh saja selama yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita menggunakan AC sudah pasti sirkulasinya akan tertutup ya. Sirkulasinya akan tertutup sehingga perlu diperhatikan debu-debu yang mungkin bersarang, debu-debu yang mungkin bersarang, apakah itu di sekitar tempat tidur ataupun lemari atau pakaian dan lain-lainnya, dan juga berhubungan dengan kebersihan daripada air conditioner atau AC itu sendiri ya. Jadi harus betul-betul sering dibersihkan ya untuk mencegah adanya penumpukan debu. Jadi bukan berarti karena adanya AC itu malah jadi memperburuk kondisi kebersihan daripada sebuah kamar itu sendiri gitu. Kemudian untuk udara sendiri, untuk suhu yang tepat, nah ini memang tergantung, mungkin beberapa orang berbeda-beda ya untuk suhunya. Memang kalau kita bicara soal suhu yang normal atau yang baik, itu biasanya berkisar antara 24 sampai 25 derajat Celcius ya. Jadi kalau memang suhu tersebut dirasa masih terlalu panas, mungkin bisa direndahkan lagi. Tetapi harus melihat juga dalam kondisi suhu tersebut apakah mulai timbul gejala asma atau misalnya kedinginan, atau mungkin bisa dimulai dengan pilek-pilek dulu ya, seperti rinitis alergi, harus kita amati dulu apakah terdapat gejala-gejala tersebut gitu. Cuma memang yang paling aman itu setahu saya memang berhubungan dengan suhu ruangan ya, atau tidak jauh beda dari suhu ruangan gitu ya. Kalau untuk malam ya saya rasa mungkin tidak lebih rendah daripada suhu di luar ya, tidak lebih rendah dari suhu di luar cukup saya rasa. Itu kalau di luar mungkin kalau malam itu sekitar 19 sampai 20 ya, kalau bisa sekitar 19 atau 20, atau mungkin terlalu dingin bisa dinaikkan suhu. Ya. Jadi AC untuk anak berusia 5 tahun dengan diagnosa asma ini boleh ya dok? Boleh. Tetapi memang suhunya perlu diperhatikan ya Sobat Muadi, antara 20 mungkin sampai 24 derajat seperti itu. Tetapi yang juga harus diperhatikan adalah apakah anak ini asmanya itu pemicunya apa Bunda ya. Jadi apakah memang karena udara dingin atau debu, tadi yang Dr. Karim katakan hati-hati jika menggunakan AC dalam suatu ruangan, tentunya ruangannya akan tertutup. Nah, jadi debu-debu di atas lemari atau mungkin di kolong tempat tidur itu yang tidak boleh dilupakan untuk selalu dibersihkan seperti itu. Nah, juga untuk anak usia 5 tahun nih dok, mungkin untuk asma itu banyak pemicunya untuk anak kecil ya dok. Tidak hanya dari debu dan suhu saja, bisa mungkin dari permen atau mungkin dari pewarna makanan atau jajan-jajan atau mungkin susu. Nah, itu bagaimana dok untuk susu terkait dengan tema kita hari ini? Apakah asma menyebabkan pengeroposan tulang? Apakah memang ada susu yang harus dihindari, atau mungkin anak dengan asma itu boleh-boleh saja mengkonsumsi susu? Wah iya, baik, ini menarik ya. Jadi kalau memang susu itu kadang berkaitan dengan maturitas daripada sebuah sistem digestif ya. Jadi mungkin di sini mencoba menjawab sedikit ya, karena memang ada ahlinya mungkin lebih ke arah gizi atau mungkin ahli dokter anak ya, mungkin yang dapat bisa menjawab dengan baik ya. Biasanya kalau usia 55 tahun ke atas, mereka biasanya cenderung sudah lebih cocok untuk segala jenis susu ya, karena secara digestif sistemnya harusnya sudah baik ya, jadi tidak pilih-pilih protein-protein tertentu. Namun memang kalau ada kecenderungan alergi terhadap protein susu tertentu, apakah dia itu susu sapi langsung atau mungkin susu kaleng ya, susu kaleng formula maksud saya, itu ya boleh kita menjadi tanda-tanda atau sebagai noted buat kita. Tapi kalau memang tidak ada alergi ke sana, ya saya rasa tidak ada salahnya diteruskan. Jadi memang kembali ke asma lagi, kenapa asma itu, apakah asma itu betul-betul dapat menyebabkan osteoporosis ya dok ya? Nah ini memang adalah salah satunya ya dok. Salah satunya di sini bukan berarti asma menyebabkan osteoporosis, namun sikap penderita asma dalam menyikapi asmanya tanpa pengetahuan yang baik,
mungkin dapat berkontribusi terhadap peningkatan resiko untuk terjadinya osteoporosis. Jadi tidak serta-merta pasti osteoporosis, tidak. Cuma dapat berkontribusi terhadap meningkatkan resiko terkena osteoporosis. Misalnya, kembali lagi, karena dia punya asma, dia takut sekali untuk mengkonsumsi protein-protein tertentu, ya. Mungkin ada beberapa yang alergi terhadap telur, terus ada beberapa yang alergi terhadap beberapa jenis daging atau beberapa jenis susu, sehingga sangat ketakutan dan pada akhirnya sama sekali tidak mengkonsumsi protein-protein tersebut, padahal fungsinya bagus sebetulnya dalam melawan asma. Bisa saja memang pasiennya tidak alergi terhadap susu misalnya gitu, tapi karena takut asma akhirnya tidak minum susu. Sedangkan susu ini kita lihat memang banyak kalsium ya dokter, banyak kalsium sehingga keseimbangan nutrisinya jadi terganggu gitu ya. Asupan kalsium yang rendah sudah pasti menjadi sebuah resiko untuk terjadi osteoporosis. Ini salah satu contoh saja. Ya. Jadi untuk anak-anak ya, untuk mengonsumsi susu itu, jika susunya menyebabkan asma perlu dikaji lebih ulang ya dok. Ya. Terkait dengan susu itu kan dia sistem digestif tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau dicurigai si anak ini tidak cocok dengan susu tertentu, misalnya susu sapi atau susu yang dikemas, itu mungkin lebih mengarah ke saluran pencernaannya. Mungkin jadi buang airnya dia tidak lancar atau mungkin jadi lebih cair seperti itu ya. Jadi belum tentu bisa menyebabkan asma. Nah dok, ada pertanyaan lagi dok. Dari Johan Andalu 78. Dok, anak saya 6 tahun, setiap pagi selalu batuk. Tapi kalau sudah siang tidak lagi. Ketika usia 2 tahun pernah didiagnosa asma karena napasnya ngik-ngik. Tetapi setahu saya tidak pernah sesak, hanya sering batuk saja. Apakah ini karena asma dok? Ya betul, ini pertanyaan yang bagus ya. Karena memang kembali lagi kalau kita mungkin kembali ya kepada riwayat sang anak ini memang pernah didiagnosis asma gitu. Mungkin dalam fase usia yang lebih tua ya, sebelum usia 6 tahun, pasiennya sang anak ini bisa lebih nggak ada ngikik lagi, tahu-tahu sekarang batuk-batuk lagi gitu. Pertama memang perlu dikaji ulang lagi ya, apakah yang menyebabkan pagi ini batuk-batuk ya, apakah kondisi pertama kita lihat kondisi kamar, apakah berdebu atau tidak. Otomatis jika berdebu itu pada saat malam hari terhirup, kemudian pagi-pagi akan terjadi keluhan seperti batuk-batuk. Ataupun kondisi kamar yang terlalu dingin ya pada pagi hari gitu, atau mungkin udara di sekitar rumah yang sangat dingin pada pagi hari yang menyebabkan batuk-batuk ya. Ini memang bisa saja merupakan salah satu daripada tandanya asma, karena memang saat suhu menjadi lebih hangat ya, ataupun mungkin sang anak sudah mulai beraktivitas, itu keluhan-keluhan tersebut hilang ya. Namun memang perlu dikonfirmasi lagi ya, mungkin harus periksa dulu ke dokter untuk mengetahui dengan baik ya dari hasil pemeriksaan apakah ini berkaitan dengan asma atau tidak gitu. Karena memang ada beberapa penyakit lain seperti bronkitis yang mungkin 11-12 dengan asma, sehingga membutuhkan diagnosis yang baik. Biasanya nanti juga akan berhubungan dengan penggunaan terapi-terapi tertentu yang kira-kira akan cocok terhadap pasien-pasien asma, itu akan menghilangkan gejala pada anak tersebut. Nah, itu otomatis mungkin akan kita lihat mungkin lebih ke arah asma atau tidak. Itu di situ kita lihat dari situ, dari hasil pemeriksaan dokter. Ya. Jadi untuk asmanya memang belum tegak dulu ya dok. Jadi mungkin kalau malamnya itu saat tidur ternyata AC kamarnya cukup dingin, atau mungkin di rumah mungkin ada hewan atau ada sesuatu yang membuat anak itu dia jadi sesak atau batuk-batuk, kemudian siangnya saat pergi ke sekolah atau ke PAUD ya mungkin dok, untuk usia segini di sekolahnya tidak ada hal-hal seperti itu, tidak ada hal-hal yang memicu si asmanya. Nah ini mungkin bisa dikaji ulang. Untuk anak memang agak tricky ya, agak susah untuk menentukan asma. Nah itu Sobat Muadi mungkin nanti bisa ke Muadi, nanti di sini di Muadi kita punya namanya tes alergi ya, untuk mengetahui apakah memang ada alergi tertentu. Nanti kita coba sedikit-sedikit. Jika mungkin nanti reaksi kulit ya dok ya, mungkin nanti dari dokter anak, dokter paru gitu. Bisa juga nanti kita coba. Jika memang misalnya kita beri sedikit apa dok contohnya bulu atau mungkin debu dan nanti mungkin kulitnya agak kemerahan, nah itu mungkin bisa
terjadi suatu Betul. pemicu asmanya tuh di situ gitu ya. Nah, Untuk di tes Muadi alergi. ini ada untuk tes alergi. Nah, monggo sobat Muadi yang sekiranya ingin tahu apakah memang ada alergi tertentu, monggo silahkan datang. Seperti itu ya, Dok. Oke. Ya, Dok, ada pertanyaan dari Mbak Wina Asri dari ya. Facebook ini, Dok. Assalamualaikum Dr. Karim, Dr. Linda, selamat Hari Raya Idul Fitri. Oh, selamat Hari Raya Mbak Wina. Mohon Ya. maaf lahir batin. Saya penyintas autoimun, Dok, dengan SLE, Sjogren's Syndrome, RA, HNP, spondylosis, colitis, IBD. Saya juga punya komorbid asma, bronkitis kronis, dan sinusitis, Dok. Dok, saya habis mondok dan sempat masuk HCU 3 hari karena penurunan kesadaran. Saturasi terus menurun, tetapi hasil ronsen paru bagus. Kalau pagi saya sering suara sampai tidak bisa keluar karena ada banyak dahak. Dok, apakah itu efek dari asma atau sinusitis, Dok? Dan karena saya ada autoimun, apakah asma dapat memperburuk kondisi saya, Dok? Saya sudah rutin terapi ya, ada obat semprot ya, dan obat minum. Umur saya 51, Dok. Saya mengalami OA grade 2 dan fraktur lumba 45. Apakah kondisi demikian juga manifestasi asma, Monggo, Dok? Ya menarik. Mungkin ya. banyak dahaknya nih, Dok. Banyak Ini dahaknya tuh. banyak Dahak Bu pasti. Winasri ini memang pertama memang penanya setia ya, salah satu penanya setia ya. Selalu memberikan insight-insight ya bagi kita yang untuk narasumber di sini ya, terutama untuk menjawab lagi ya gitu ya. Baik, terkait dengan mondok yang kemarin ya memang kembali lagi ya, mungkin di sini kita belum tahu persis ya penyebab penurunan kesadaran dan saturasi menurunnya. Sedangkan tanpa ada pneumonia yang mungkin bisa berhubungan dengan kelainan-kelainan yang lain ya. Apakah itu berhubungan dengan penyakit autoimunnya yang menyebabkan kondisinya itu sangat menurun, sebuah flare yang sangat berat lah katakanlah seperti itu menyebabkan kondisinya menurun ya, ataupun mungkin dari penyakit-penyakit lain. Di situ kita lihat ada IBD ya, kita keluhannya tadi kemarin seperti apa gitu ya. Sangat mungkin ya tidak hanya pneumonia saja atau infeksi paru saja yang dapat menyebabkan kondisi Ibu Winasri ini memburuk ya, karena memang cukup banyak penyakit yang diderita oleh Ibu Winasri. Kemudian untuk hubungan dengan pertanyaan beliau bahwa apakah asma dapat memburuk kondisi saya, dalam hal ini tentu saja bukan memperburuk ya, tapi membuat angka kesakitannya meningkat atau membuat komorbiditasnya meningkat. Seperti kita tahu, asma juga merupakan komorbid ya, sudah dijelaskan juga oleh Bu Winasri. Semakin sering eksaserbasi terus pada akhirnya akan menyebabkan kondisi parunya mungkin akan kurang lebih baik ya, karena akan menjadi remodeling yang terus-menerus sehingga akan ada keterbatasan fungsi paru di situ. Makanya memang perlu pengecekan fungsi paru yang berkala. Mungkin Bu Winasri boleh ke konsul atau kembali ke dokter paru ya untuk dilakukan spirometri. Kita nilai fal parunya apakah apakah menurun atau masih tetap ya. Karena saya yakin Bu Winasri ini pasti familiar dengan istilah-istilah kedokteran ya. Jadi mungkin monggo kalau mau konsultasi lagi. Untuk terapi saya rasa selama Bu Winasri tidak mengeluhkan gejala asma ya, atau gejala asma yang dirasakan hanya minimal atau hanya sedikit, saya rasa tidak ada masalah. Akan lebih baik untuk tetap dilakukan ya, karena memang sediaannya sendiri sudah menggunakan obat hisap ya, di mana efek sampingnya jauh lebih minimal dibandingkan obat-obat minum ya, seperti itu. Saya rasa begitu untuk Bu Winasri ya. Bawahnya apa ya tadi ya, bawahnya ya? OA grade 2. Jadi mungkin gini, Dok, kalau dari Mbak Wina ini kan dia banyak dahak ya, Dok ya. Nah, untuk banyak dahak itu untuk mengeluarkannya terlebih Betul. tadi ada patah tulang ya, patah tulang lumbar 45. Nah, itu untuk mengeluarkan dahaknya mungkin juga agak susah. Betul. Karena mungkin untuk membatukkan sendiri mungkin agak terasa sakit seperti itu ya, Dok ya. Jadi memang perlunya bantuan-bantuan dari fisioterapis. Fisioterapi bisa untuk latih bisa napas untuk juga ya. pelatihan napas, kemudian bagaimana melatih untuk mengumpulkan dahak. Mungkin dibantu juga dengan obat pengencer dahak ya dari dokter, sehingga dahak yang keluar itu sangat mudah untuk dikeluarkan dan tidak membutuhkan effort
batuk ya, sehingga sekarang memang pasiennya juga ada fraktur di sini. Di situ. Apakah fraktur ini berhubungan dengan penyakitnya? Saya rasa ada berhubungannya dengan komplikasi daripada penyakit-penyakitnya. Jadi memang untuk Mbak Wina ini penyakitnya sedikit banyak saling berhubungan ya Mbak. Untuk SLE-nya, kemudian autoimunnya, Sjögren syndrome-nya juga, dan asma sendiri juga karena kaitannya dengan imun itu untuk reaksi alergi masing-masing orang kan berbeda-beda ya dok ya. Reaksi alerginya, kemudian peradangannya, kemudian pemicunya, itu setiap orang bermacam-macam, berbeda-beda. Makanya si asma ini kita sebutnya dengan penyakit heterogen seperti itu. Nah dok, terkait dengan obat yang Mbak Wina tadi sempat sebutkan ya dok, dengan obat hisap atau obat semprot tadi dok. Nah kira-kira untuk asma ini apa sih bedanya obat semprot, obat hisap, dan obat minum? Mungkin mana yang lebih bagus, atau mungkin asma ini kan segala usia juga ya dok, anak, dewasa, kemudian yang sudah berumur juga bisa. Mungkin yang lebih baik yang mana dok? Apakah anak-anak ini juga boleh menggunakan obat semprot atau obat hisap seperti itu? Monggo dok. Oke, ya baik. Untuk asma sendiri memang kita mengenal sediaan-sediaan yang mungkin baik itu minum ataupun hisap, atau mungkin obat minum yang mungkin sudah merakyat ya dokter. Biasanya obat-obatnya ada namanya, ada napas-napasnya, atau misalnya ada asma-asmanya gitu ya. Yang biasanya berisi obat pelega. Jadi obat pelega yang sifatnya jangka pendek. Kemudian obat minum yang lain yang paling utama selain obat pelega ya, biasanya berhubungan dengan pengurangan gejala ya, seperti pengencer dahak ya, kemudian pelega tapi dengan mekanisme cara yang berbeda. Kemudian ada juga obat-obatan yang sebetulnya menjadi obat kunci ya, karena kembali lagi kepada kata kunci bahwa asma itu adalah peradangan kronik, otomatis di sini adalah dibutuhkannya obat anti radang. Ya. Anti radang yang dapat mengatasi gejala asma itu tentu saja adalah anti radang yang berdasarkan termasuk dalam golongan steroid. Jadi bukan anti radang yang non steroid ya. Kalau anti radang non steroid itu seperti natrium diklofenak, asam efenamat, nah itu biasanya digunakan kepada nyeri atau inflamasi lain ya. Sedangkan kalau untuk seperti steroid ya, mungkin kita pernah mendengar beberapa merek seperti methylprednisolon, prednison, dexamethasone, itu fungsinya sangat baik dalam menurunkan inflamasi atau peradangan pada asma. Namun obat-obatan ini tentu saja kurang baik ya, terutama steroid ini, obat steroid ini kurang baik jika digunakan dalam waktu yang lama, karena memang efek sampingnya tidak hanya pada satu organ. Mungkin salah satu yang kita tahu ini yang sesuai dengan topik kita ya dokter ya, pengeroposan tulang, tetapi pada organ-organ yang lain ya, apakah itu ginjal, kemudian hormon ginjal, kemudian dalam hal ini mungkin istilahnya penumpukan lemak ya, sehingga kemudian ada mungkin beresiko untuk meningkatkan diabetes mellitus itu satu kencing manis ya, karena dia juga meningkatkan gula darah. Kemudian banyak sekali memang efek-efek daripada steroid ini yang jika digunakan tidak sesuai anjuran dokter dan juga dalam dosis yang lama ya. Karena memang obat-obat ini terkadang masih bisa dijual bebas, seharusnya tidak bisa dijual bebas ya dokter ya. Masih ada yang bisa membeli dengan bebas, sehingga akan terjadi penyalahgunaan di sini dan beresiko untuk menyebabkan efek-efek samping dari steroid itu sendiri. Sedangkan kalau untuk obat hisap ya, obat hisap itu memang ada dua, ada yang sifatnya itu untuk melegakan dan juga satu obat yang sifatnya untuk meredakan peradangan itu sendiri. Jadi obat mana yang berguna untuk asma? Dua-duanya berguna, tetapi pentingnya adalah obat yang meredakan peradangan itu tadi, atau anti radang yang termasuk golongan steroid. Jadi steroid tapi dalam bentuk hirupan atau inhalasi. Nah, ini adalah kunci daripada pengurangan peradangan kronis yang pada akhirnya akan mengurangi gejala asma itu sendiri, mengurangi gejala asma, mengurangi kekambuhan, ya, sehingga terjadi penurunan yang signifikan daripada gejala asma.
Nah, jadi bedanya otomatis mereka yang dihirup karena dia masuk langsung ke paru dan juga langsung masuk ke reseptor-reseptor di paru ya, ataupun di jalan napas, di bronkus ya, itu otomatis efek sampingnya akan sangat sedikit karena langsung dipakai di organ target, sehingga metabolitnya pasti sangat sedikit yang untuk beredar begitu, dibandingkan obat steroid yang harus masuk kemudian harus dikonversi di liver menjadi sebuah metabolit yang aktif baru beredar ke seluruh tubuh, kemudian melakukan proses anti radang, otomatis akan mempunyai efek samping yang lebih berat dan lebih seluruh tubuh seperti dan itu, lebih sistemik tubuh, ya. lebih sistemik, betul sekali. Ini ternyata si pertanyaan dari overnight midnight nih dok, over midnight ini mirip-mirip menyinggung nih dok. Ya, betul. Dok, apakah yang membuat tulang keropos itu obat asma? Nah mungkin tidak semua obat asmanya, hanya mungkin salah satu yang tadi dokter Karim sempat sebutkan yaitu si steroidnya. Dan mungkin obat minum atau obat hisap juga lebih baik yang obat hisap ya dok ya. Mungkin ada tambahan dok untuk pertanyaan ini dok. Kalau untuk steroidnya sendiri itu memang dia kita tahu memang menurunkan absorpsi daripada zat-zat seperti vitamin D dan kalsium ya. Kemudian dia juga membuang kalsium ya, cenderung membuang kalsium, akan dari ginjal itu akan membuang kalsium dari darah, sedangkan kalsium itu sangat diperlukan untuk proses pembentukan tulang ya. Pada osteoporosis itu yang kita tahu itu terjadinya proses pembentukan tulang yang tidak seimbang dengan proses penghancuran atau pengeroposan tulang. Jadi memang selama ini memang terjadi dua proses di tulang, baik itu pembentukan ataupun penghancuran ya, karena memang dibentuk terus juga tidak bagus, karena nanti akan terjadi saat pengumpulan sel-sel osteoblast istilahnya ya, jadi terlalu banyak di situ juga tidak terlalu bagus, jadi dia juga harus dibersihkan. Jadi tidak hanya dibentuk tetapi juga harus dibersihkan. Tetapi pada osteoporosis yang untuk perusakan atau pembersihan ini atau pengeroposan ini jadi lebih dominan dibandingkan pembentukan tulangnya. Kemudian mungkin dapat mempengaruhi juga hormon-hormon kelamin ya, seperti estrogen atau testosteron, di mana hormon-hormon tersebut punya efek protektif ya terhadap osteoporosis itu sendiri. Gitu. Jadinya memang dari steroid ini memang mempunyai efek-efek yang kurang baik seperti tadi gitu. Adapun kalau soal asmanya sendiri ya kembali ya mungkin tadi yang kita jelaskan di awal, seseorang menjadi lebih takut ya dalam mengkonsumsi makanan-makanan tertentu yang sebetulnya itu sangat baik untuk mengurangi gejala asma itu sendiri dan juga mencegah osteoporosis ya, seperti vitamin D, kalsium ya, kemudian mungkin omega 3 ya, antioksidan, dan juga ini karena berhubungan dengan penderita asma sendiri yang mungkin takut untuk melakukan aktivitas-aktivitas fisik ya, karena memang mereka merasa kalau kecapean dikit mungkin akan merasa sesak. Sedangkan untuk aktivitas-aktivitas fisik pada akhirnya akan menghindari, sehingga untuk olahraga ringan, kemudian olahraga angkat beban ringan yang sebetulnya sangat baik dalam meningkatkan massa tulang itu akan jarang dilakukan, sehingga mempunyai resiko untuk terkena osteoporosis tentu saja lebih besar, karena untuk pembentukan tulang sendiri itu membutuhkan latihan angkat beban yang sesuai dengan kemampuan ya tentunya ya dokter. Jadi pengeroposan tulangnya itu bukan semata-mata karena obat asmanya, bukan, dan tidak semua obat asma itu dapat menyebabkan pengeroposan tulang ya dok ya, tetapi untuk tulang sendiri memang perlu ada beberapa vitamin atau aktivitas olahraga pagi, sinar matahari, kemudian angkat beban yang ringan itu juga membantu mencegah pengeroposan tulang, seperti itu ya dok. Yeah. Nah ini terkait juga dengan pertanyaan berikutnya dok, dari Pinky Lorenza. Saya penderita asma dan autoimun dok, apakah pengeroposan tulang belakang dan lutut karena autoimunnya atau asmanya dok? Nah ini mirip Mbak Wina tadi. Ya baik, ya, ini pertanyaannya juga bagus ya, semua pertanyaan masuk bagus semua. Autoimun di sini memang perlu dikembalikan lagi, apakah autoimunnya ini pertama berkaitan dengan tulang itu sendiri atau sepersendian ya,
Karena ada beberapa autoimun, terutama yang gejala utama sangat berkaitan dengan persendian ataupun tulang, ya? iya persendian ataupun tulang itu sendiri. Kedua, untuk pengobatannya. Untuk pengobatannya memang seingat atau yang sudah kita pelajari memang terkadang menggunakan steroid ya dengan dosis yang cukup tinggi karena membutuhkan tidak hanya dosis anti radang atau mengurangi radang, tetapi dosis yang mengurangi aktivitas imun itu sendiri. Jadi dosisnya sudah melewati dosis anti radang sehingga yang diberikan dosisnya cukup besar. Tentu saja ini berhubungan dengan untung rugi ya. Sebagaimana kalau misalnya diberikan steroid dalam dosis yang tinggi, untuk kedepannya itu memang masih lebih baik daripada tidak diberikan ya dokter. Itu pun biasanya dibarengi dengan obat-obatan lain ya yang fungsinya mentarget daripada autoimun itu sendiri ya. Kita mungkin beberapa penderita ini mungkin familiar ya dengan obat-obat yang biasanya digunakan khusus, yang mungkin menggunakan formularium tertentu ya. Itu biasanya mereka juga mendapatkan itu untuk mengendalikan daripada autoimunnya ya, apakah berhubungan dengan interleukin tertentu gitu ya. Jadi obat-obatan tersebut biasanya juga digunakan selain steroid gitu. Otomatis kalau memang berhubungan dengan penggunaan steroid, bisa saja meningkatkan risiko terjadinya sebuah pengeroposan tulang ya. Pengeroposan tulang memang salah satu tandanya adalah ya terjadinya fraktur atau terjadinya patah ya. Padahal tidak terdapat riwayat trauma ataupun tidak terdapat riwayat penahanan beban yang sangat berat, tapi dengan sesuatu yang ringan itu bisa patah gitu ya di sini. Ini di sini posisinya di tulang belakang dan lutut ya. Memang autoimun sendiri ada yang menyerang tulang. Itu pun sendiri pertama di situ, yang paling penting di situ. Otomatis di sini lebih kepada autoimunnya ya. Kalaupun asmanya, saya yakin untuk asma pasti sudah diberikan sediaan yang berupa inhalasi ya ataupun hisapan ya. Seharusnya tidak lebih ke sana gitu. Kecuali ya itu tadi yang dari asmanya itu mungkin selama ini kurang melakukan sedikit aktivitas fisik sehingga masa masa tulangnya itu jadi berkurang gitu. Kemudian mudah jadi terjadi pengeroposan seperti itu. Iya, mungkin juga memang sudah terjadi pengeroposan dari penyakit autoimunnya sendiri. Jadi memang multifaktor ya, kita tidak bisa menyalahkan pasti karena ini, pasti karena begitu, tetapi ya memang multifaktor, penyebabnya banyak ya. Jadi untuk sobat Muadi yang sekiranya ada autoimun, mungkin memang memerlukan steroid untuk menekan supaya autoimunnya tidak kambuh atau tidak eksaserbasi. Tetapi untuk efek-efek lainnya mungkin bisa ditambah seperti tadi sinar matahari, kemudian latihan beban ya, Dokter Karim sudah jelaskan, kemudian juga konsumsi susu mungkin untuk meningkatkan kalsium atau massa tulangnya. Ya, Dok. Dok, ini ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Wina Asri nih, Dok. Maaf Dok, bertanya lagi, terapi rutin saya selain imunosupresan, ada steroid juga Dok. Saya sudah mengonsumsi jangka panjang dengan dosis sekarang masih tinggi, karena autoimunnya masih sering flare. Nah sekarang komplikasi sudah ke ginjal dan lever atau hati. Dengan SGPT, SGOT, kreatinin, fungsi ginjal, fungsi hatinya juga sudah meningkat. Apakah konsumsi steroid ini bisa mengurangi eksaserbasi Dok? Selain lifestyle dan obat rutin asma, mungkin eksaserbasi asmanya itu. Eksaserbasi asma ya? Atau bronkitis ya? Iya, mungkin berhubungan dengan asma ya. Ya, memang ini perlu konsultasi lagi ya, lebih lanjut seperti yang saya bilang tadi. Apakah terapi asma yang sudah diberikan ya, berupa yang tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Wina Asri ini sudah cukup untuk menekan gejala asma? Gitu. Adapun memang kita masih mempunyai beberapa terapi ya yang mempunyai jalur-jalur yang lain ya untuk mengurangi keluhan dari asma itu sendiri, yang biasanya sudah pasti bukan steroid ya, biasanya bukan steroid tapi obat-obatan yang langsung menurunkan, diharapkan dapat mengurangi peradangan kronis yang menyebabkan eksaserbasi dari asmanya itu sering gitu ya. Karena memang saya lihat di sini masih sering pakai steroid, tapi dosisnya ini pasti lebih kepada imunosupresan ya, dan juga mungkin faktor-faktor yang lain
seperti liver, SGOT, SGPT dan kreatinina meningkat, ya otomatis itu bisa saja terjadi ya, sangat mungkin terjadi. Cuman kembali lagi kalau tidak diberikan, saya rasa efeknya akan jauh lebih buruk ya. Ini mungkin sudah melalui pertimbangan oleh dokter yang memberikan terapi gitu. Nah, untuk asma kembali, coba mungkin bisa berkonsultasi ke kami ya. Apakah pemberian dosisnya sudah tepat? Apakah perlu ditingkatkan kembali? Apakah perlu diberikan obat-obatan yang katakanlah dari jalur yang lain untuk dapat mengurangi gejala asmanya gitu. Bukan dari steroid ya tentunya. Ya. Begitu. Jadi untuk Mbak Winda ini mungkin untuk asmanya selain lifestyle dan obat rutin asma, itu penting juga untuk mengetahui apa pemicunya ya, apa yang membuat eksaserbasi. Jadi kalau eksaserbasi asma itu bisa dihindari dengan tahu pemicunya, dengan tahu alergennya apa, kemungkinan eksaserbasi itu agak berkurang ya dok ya. Jadi penggunaan steroid dosis tinggi untuk di bagian asmanya atau di bagian parunya bisa dikurangi. Tapi untuk imunosupresan, kemudian obat autoimunnya juga tetap dikonsumsi seperti itu. Ya, jadi pentingnya itu untuk mengetahui kira-kira apa. Nah, ini pentingnya tes alergi seperti itu. Ya, dok ada pertanyaan lagi nih dokter Karim dari Instagram dari Zaki Aldiano. Dok, apakah pengaruh menghirup udara air laut dan berenang bagi penderita asma? Apa pengaruh menghirup udara? Ya. Baik, ini memang sudah menjadi sebuah apa istilahnya dalam hal ini mitos mungkin kalau berenang itu dia apa ya asmanya jadi jarang kumat seperti itu dok. Baik, ini memang sudah bukan biar kalau dibilang mitos banget sih mungkin nggak ya, lebih kepada mungkin yang sudah menyebar di masyarakat seperti itu ya gitu. Apakah menghirup udara air laut? Sebetulnya hampir tidak ada efeknya ya kalau untuk itu ya. Namun memang kembali lagi mungkin beberapa orang mempunyai sugesti-sugesti tertentu ya. Apakah dia merasa udara air laut ya, otomatis kan udara air laut itu kan kita sebetulnya ada natrium di situ, istilahnya banyak tinggi dengan natrium gitu. Apakah udara tersebut memberi ketenangan, memberi rasa lebih nyaman pada mereka yang melakukan terapi ya seperti itu? Ya mungkin saja, tapi sama sekali tidak berfungsi langsung atau tidak ada hubungannya langsung dengan asma itu sendiri gitu ya. Tidak menyembuhkan, tidak mengurangi apapun. Mungkin lebih kepada efek relaksasi ya, karena memang kalau orang di darat terus jarang saja dia menghirup udara air laut, sedangkan orang yang mungkin tinggal di pantai kan sering, betul. Jadi mungkin lebih ke arah situ ya, lebih kepada seperti kalau ke gunung lebih segar gitu, rasanya seperti itu, lebih kepada efek relaksasi. Tapi jangan salah, mungkin bisa jadi lebih buruk pada beberapa orang yang sensitif gitu loh. Kemudian untuk berenang, saya rasa berenang itu sangat bagus untuk semua jenis penyakit, bahkan penyakit tulang itu sendiri ya, penyakit yang berhubungan dengan tulang, sendi, itu sangat bagus karena di satu sisi ada aktivitas fisik ya, di satu sisi itu memperkuat daripada rangka-rangka dan otot tubuh ya. Jadi sangat bagus untuk exercise bagi penderita asma ya, sehingga kemampuan kapasitas dari parunya itu juga meningkat ya, karena memang sebelumnya mungkin karena asma dia berkurang kemampuannya, itu dapat lebih meningkat lagi gitu. Kalau untuk penyembuhan secara langsung mungkin tidak, tetapi dapat memberikan fungsi kesehatan paru yang jauh lebih baik ya daripada sebelumnya. Jadi untuk udara air laut dan berenang ini bukan menyembuhkan, tetapi lebih seperti pengontrol ya dok ya. Mungkin hati-hati juga untuk sobat Muardi, ada asma yang bagi beberapa orang, mungkin biasanya wanita usia muda, itu asmanya dipicu oleh stres atau psikis seperti itu ya dok. Kadang kalau deg-degan atau ketakutan atau kekhawatiran yang berlebih, kemudian bisa memicu tahu-tahu jadi sesak, jadi asmanya kumat. Nah itu ada juga. Nah mungkin
menghirup udara air laut atau ke pantai itu bisa relaksasi, bisa psikisnya bisa lebih tenang, itu juga membantu. Makanya bisa disebut juga terapi pengontrol atau menjaga ya Dokter Karim. Juga untuk berenang, tadi mungkin dari Dokter Karim sudah sampaikan bahwa untuk melatih fungsi parunya, latihan napasnya begitu ya Dok. Mungkin tarik nafas panjang kemudian ditahan, nah itu membantu juga untuk olahraga parunya supaya pengembangannya lebih bagus. Nah, bagi Sobat Muadi yang juga ingin memeriksakan fungsi parunya, bisa datang ke Poli Paru, bisa bertemu dengan Dr. Abdul Karim, spesialis paru. Nanti kita ada pemeriksaan atau tes fungsi paru yang bernama spirometri ya, Dr. Karim sudah sebutkan tadi. Itu untuk salah satu cara atau salah satu pemeriksaan selain tes alergi untuk menentukan apakah memang ada kelainan di fungsi parunya, seperti itu Dr. Karim. Ya, Dok, ini ada pertanyaan berikutnya nih Dok. Dari Rosid Sidik, Dok mau bertanya, apabila terjadi fraktur akibat asma, misalkan mau diprogramkan operasi untuk frakturnya, manakah yang harus ditangani terlebih dahulu Dok? Asmanya atau frakturnya ya Dok? Nah ini mungkin dari beberapa Sobat Muadi juga sempat bertanya-tanya nih Dok, kalau ada asma mau dioperasi, itu kira-kira asmanya aman atau tidak? Kemudian yang ditangani lebih mana dulu Dok? Frakturnya atau asmanya? Monggo Dok. Ya di sini kok pertanyaannya memang bagus ya. Di sini perlu di garis bawah dulu ya, fraktur akibat asma maksudnya bagaimana ya? Mungkin saya rasa memang terjadi fraktur dan kemudian memang menderita asma ya. Pertama-tama memang kita harus lihat dulu untuk kekambuhannya ya. Terutama kita bisa melihat 1 bulan ke belakang atau 1-2 minggu ke belakang, apakah kekambuhan daripada asmanya ini sering atau tidak, karena memang berhubungan dengan terapi yang sudah diberikan sudah baik atau belum, atau bahkan mungkin belum diberikan terapi sama sekali gitu. Jadi perlunya kita melakukan asesmen gejalanya sebetulnya sudah diberikan terapi dan sudah terkontrol atau belum. Kalau belum, akan lebih baik secepatnya kita berikan terapi dulu agar gejalanya lebih terkontrol gitu. Setelah gejalanya terkontrol, mungkin nggak akan butuh waktu lama ya dokter ya, karena memang pasti terapi yang untuk mengontrol ini akan lebih agresif, berbeda dengan terapi seperti kalau memang tidak ada yang dikejar dokter. Kalau kan harus operasi, otomatis akan ada terapi yang lebih kuat di situ, dan mungkin sebelum operasi pun ya biasanya akan dikawal ya oleh dokter paru ya, diberikan obat-obatan yang dapat mencegah terjadinya eksaserbasi atau misalnya kekambuhan asma waktu operasi atau durante operasi gitu. Di situ memang sudah ada langkah-langkah yang pasti akan bisa dilakukan oleh dokter paru. Jadi otomatis sambil mengobati asmanya juga sambil menyembuhkan frakturnya juga gitu. Ya. Mungkin yang perlu digarisbawahi juga ini Dok, fraktur akibat asma ini sangat jarang ya Dok, sangat jarang sekali. Jadi untuk pengobatan asma itu kan ketika sudah tahu triggernya apa atau alergennya apa atau pemicunya apa, maka bisa dihindari ya. Dan sudah tegak asma itu biasanya kita obat minum itu jarang ya Dok ya, jarang sekali, lebih ke obat hisap atau obat semprot ya. Jadi dia langsung ke targetnya, langsung ke paru-parunya. Tadi Dokter Karim sudah jelaskan nih Sobat Muadi. Jadi untuk efek ke sistemiknya, ke tulangnya itu sangat minimal sekali, sangat sedikit sekali. Jadi semakin Sobat Muadi ini tahu pemicunya apa, semakin asmanya bisa dikontrol. Kemudian lifestyle juga ya, gaya hidup, kemudian sinar matahari, susu, olahraga, angkat beban ringan yang tadi sudah disebutkan, itu juga akan sangat sekali membantu pengeroposan tulang. Jadi kemungkinan untuk terjadinya fraktur atau patah tulang itu sangat rendah ya Dok ya. Jadi jangan takut ketika mungkin wah kok saya sepertinya asma, wah nanti jangan-jangan saya patah tulang. Nah itu sesuai dengan tema kita hari ini ya Dok, uncovering asma misconception. Jadi pemahaman-pemahaman atau katanya asma ini, nah belum tentu semuanya benar. Makanya kita hadirkan pakar kita, Dr. Abdul Karim, spesialis paru, untuk meluruskan seperti itu ya Dok, mitos-mitosnya. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum ya? Oke, mungkin apa lagi ada yang bicara?
pertanyaan, nah ini belum diketik nih. Oke dok, jadi misalnya nih dok, untuk asma, asma ini kan bisa anak, bisa dewasa, bisa manula seperti itu. Apakah ketika asma pada anak ini, apakah dia berlanjut sampai seumur hidup seperti itu, atau adakah asma yang baru muncul ini sejak usia-usia produktif atau usia dewasa muda itu baru ada itu, apakah bisa dok? Ya, kebanyakan memang asma yang dari kecil ya, itu kan biasanya berhubungan dengan keturunan ya. Keturunan apakah dia berhubungan dengan kerentanan terhadap sebuah alergi, atopi, atau kerentanan terhadap asma langsung. Jadi memang genetiknya yaitu ada asma, jadi pendahulunya asma, tidak hanya atopi atau istilahnya rentan terhadap alergi gitu. Biasanya karena penyebabnya jelas, saat anak ini akan beranjak ke usia dewasa, sudah mampu melakukan pengendalian terhadap faktor-faktor pencetus ya, atau mungkin sudah melakukan pengobatan rutin ya. Seperti yang kita ketahui, obat-obat inhalasi ini juga sebetulnya sudah bisa dipakai dari anak. Usia 5 tahun pun sudah bisa pakai. Usia 5 tahun sudah bisa pakai. Kemudian biasanya gejalanya akan menghilang dan mungkin menetap dalam waktu yang cukup yang lama ya. Sampai pada akhirnya nanti mungkin bisa saja kembali berhubungan dengan mungkin pola hidup yang sudah berubah lagi, kemudian mungkin kualitas udara yang kurang baik ya, kemudian yang penyebab-penyebab lain, kurangnya aktivitas, kurangnya olahraga, itu dapat menyebabkan hal-hal tersebut muncul. Dan biasanya mungkin muncul pada usia-usia dewasa ya. Kebanyakan memang usia dewasa bisa saja muncul kembali asmanya, ataupun pada usia-usia dewasa ini paling sering asmanya itu biasanya berkaitan dengan paparan-paparan zat-zat tertentu ya, apakah itu berhubungan dengan lingkungan kerja ya, lingkungan kerjanya menggunakan zat-zat kimia, atau mungkin biasanya dia tidak terpapar oleh asap rokok, tiba-tiba dia terpapar oleh asap rokok dari teman-temannya dalam jumlah yang banyak ya, di lingkungan kerjanya mungkin yang bersangkutan adalah seorang misalnya tenaga industri gitu ya, itu dapat menyebabkan keluhan asma itu tiba-tiba muncul pada usia yang lebih tua. Kalau untuk asma usia lanjut memang ada beberapa penyakit yang mungkin cukup mirip ya dengan asma usia lanjut. Yang pertama sudah jelas itu adalah penyakit paru obstruktif kronis ya, yang sudah pernah kita bahas, yaitu udah pasti berkaitan dengan konsumsi rokok yang sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, kalau asma ini mungkin asma usia tua ini atau usia lanjut ini mungkin dia tidak berhubungan dengan rokok, tetapi lebih kepada berhubungan kepada menurunnya sistem-sistem pernafasan itu sendiri ya. Terjadi sebuah pergeseran tren, terjadi sebuah peradangan ya yang tidak dicetuskan oleh sebagaimana asma-asma tipe alergi ya. Dan ini memang terjadi pada beberapa orang gitu, sehingga pengobatannya pun mungkin akan sedikit berbeda dengan asma-asma yang tipe alergi. Jadi tidak menggunakan anti radang bergolongan steroid, tapi menggunakan anti radang yang lain, ataupun hanya menggunakan golongan-golongan obat pelega yang lain yang sifatnya jauh lebih jangka panjang, istilahnya sebetulnya. Iya, jadi ini Sobat Muadi, ternyata asma itu bisa di tempat kerja juga ya dok ya? Ya. Jadi untuk mungkin kalau di rumah tidak apa-apa, tidak ada sesak atau tidak ada batuk, tapi begitu sampai tempat kerja kok banyak asap, atau mungkin banyak bulu-bulu, atau mungkin kapas, atau mungkin asap atau limbah atau bau-bau yang kurang menyenangkan, kemudian mulai itu timbul sesak atau timbul batuk, tidak nyaman di dada. Nah ini hati-hati bisa asma yang di tempat kerja. Nah itu penting juga untuk menggunakan APD ya, paling tidak masker atau mungkin sekiranya sarung tangan ya dok ya. Mungkin untuk asma sendiri juga bisa dari bahan-bahan yang kimia seperti itu. Nah dok, tidak terasa nih dok, sudah hampir 1 jam Dr. Abdul Karim menemani Sobat Muadi di acara Muadi Wise yang hari ini dok. Sebelum kita tutup dok, mungkin ada closing statement dulu dari Dr. Karim? Ya, mungkin untuk closing statementnya adalah asma tidak secara langsung menyebabkan osteoporosis, tapi beberapa sikap kita dalam menyikapi asma mungkin berkontribusi terhadap peningkatan
faktor resiko osteoporosis itu tadi. Untuk terapi, saya yakin serahkan saja pada ahlinya. Saya rasa untuk ketakutan terhadap osteoporosis itu seharusnya bisa dijauhkan ya dari pikiran kita, karena memang kita akan melakukan terapi dengan efek samping seminimal mungkin, gitu. Terutama jika dengan ahlinya. Sehingga untuk dalam menyambut Hari Asma ya, tanggal 5 Mei 2023, silakan berkonsultasi kepada kami, pada ahlinya, terutama mengenai kesalahpahaman ya tentang asma ya, dan sangat banyak kesalahpahaman yang mungkin bisa diluruskan karena mungkin sumber informasi yang kurang valid seperti itu. Ya. Saya rasa begitu. Ya. Jadi untuk asma sendiri sangat kecil kemungkinannya menyebabkan osteoporosis. Tidak dari asmanya, penyakitnya sendiri, bukan dari obatnya juga, tetapi bagaimana lifestyle kita ini untuk mencegah si osteoporosis, pengeroposan tulang ini ya dok. Baik, terima kasih sekali Dr. Abdul Karim atas kehadirannya, atas sharingnya ilmu untuk Sobat Muardi di acara Muardi Way. Semoga menjadi berkah dok, amin. Amin. Nah, amin, Sobat Muardi, bagi yang tadi tertinggal atau ingin memutar ulang rekaman atau hasil live streaming pada siang hari ini, Sobat Muardi dapat lihat kembali di akun media sosial Rumah Sakit Dr. Muardi di Facebook dan YouTube serta Instagram. Dan ini yang terpenting, jangan lupa untuk selalu like, follow, subscribe, dan share semua akun media sosial Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi. Kita ada di Facebook, kita ada di YouTube, kita ada di Instagram. Nah, sebelum kita tutup dok, saya terima kasih Sobat Muardi yang pagi hari ini telah aktif berpartisipasi dalam diskusi bersama Dr. Abdul Karim Nitiprojo, spesialis paru. Terima kasih Dr. Abdul Karim atas kehadirannya. Terima kasih tim live streaming hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.